Ya. Oh, jangan. Jangan pesan. Kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah juga terlihat di perumahan Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung, Kamis pagi. Puluhan warga antusias bergotong royong membantu panitia untuk menyembelih hingga membagikan hewan kurban. Panitia menyembelih 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Panitia selektif dalam pembelian hewan kurban untuk mencegah penyakit PMK dan LSD. Meski tidak melibatkan dokter hewan, namun sapi dan kambing yang dibeli terlihat secara fisik sehat dan tidak terdapat luka. Alhamdulillah tahun ini di perumahan Puri Tirtayasa Indah ada 3 sapi, 3 kambing dari seluruh warga di perumahan Puri Tirtayasa Indah RT 15 Pak, Sukabumi, Bandar Lampung. Ini metodenya bagaimana? Arisan apa gimana? Metodenya kita per orang sapi untuk 7 orang dan untuk kambing 1 orang 1. Ini sapinya sehat semua ya? Ya alhamdulillah sehat. Lancar. Kita ambil dari langsung ke peternak langsung. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar. Data panitia terdapat sekitar 200 penerima daging kurban yang berasal dari dalam dan luar perumahan. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Musim tahun ajaran baru rupanya berpengaruh pada minat masyarakat untuk berkurban. Warga yang tahun ini sedang berezeki pas-pasan memilih menunda berkurban pada tahun depan. Mereka masih terdesak biaya sekolah putra-putrinya. Salah satunya terpantau di Masjid Ulul Albab di perumahan Bataranila, Natar, Lampung Selatan. Masjid ini tahun 2022 lalu menyembelih 26 ekor sapi dan tahun ini 20 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Kalau penurunan tahun kemarin 26 ekor, nah tahun ini ada penurunan jadi cuma 20 ekor. Kalau kambing juga ada penurunan nggak Pak? Kalau kambing kemarin sekitar 5 ekor, saat ini 3 ekor. Ibu tahun ini kurban nggak lebaran haji tahun ini? Oh, lagi nggak kurban. Kalau tahun lalu? Tahun lalu kurban 1 kambing. Karena sekarang ini untuk masuk anak SMP gitu pendaftaran. Jadi udah nggak kurban lagi. Terus dagangan juga sepi. Usahanya apa Bu? Usahanya ini marut kelapa. Oke, kasih ya Bu. Ya. Di Pringsewu, panitia kurban Musola Al-Mubarok, Desa Fajar Mulia menyembelih 1 ekor sapi. Warga dan panitia bergotong royong menyembelih hingga mengemas daging sapi kurban. Menurut panitia, sapi kurban yang disembelih telah diperiksa kesehatannya oleh petugas Dinas Peternakan Hewan Pringsewu pada sehari sebelum Hari H, Idul Adha. Sapi dinyatakan sehat dari paparan PMK dan LSD dan dagingnya layak dikonsumsi. Ini ada 1 sapi dan 1 kambing. Terus sebelum dilakukan penyembelihan sudah ada dilakukan pemeriksaan belum Pak? Sudah. Hewannya. Sudah. Terus ini untuk pembagiannya sendiri ini Pak ke masyarakat ini menggunakan kupon atau seperti apa untuk mekanismenya? Pakai kupon. Idul Adha 1444 Hijriah juga dirayakan para polisi Polres Lampung Tengah yang menyembelih 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Panitia penyembelihan hewan kurban melibatkan polisi dan warga sekitar Mapolres. Daging yang telah dikemas dalam plastik kemudian dibagikan kepada warga sekitar Mapolres dan warga miskin di daerah lain. Para personil Polres Lampung Tengah mengumpulkan sejumlah 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing, di mana sebelumnya sudah kita lakukan pendataan pada masyarakat yang akan didistribusikan, baik itu kaum duafa, fakir miskin, tidak mampu, panti asuhan, itu sudah terdata oleh jajaran Bimas. Data Polres Lampung Tengah, penerima daging kurban sebanyak 1.200 orang. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Panitia kurban di Musola Khairul Makmur di Perumahan Indah Sejahtera 2, Sukarame, Bandar Lampung menggunakan alat khusus untuk menyembelih sapi. Alat itu dipakai untuk mengikat sapi supaya mudah direbahkan dan tidak memberontak saat disembelih.
Alat terbuat dari besi mirip kerangkeng. Sapi awalnya dimasukkan dalam kerangkeng itu. Sapi yang sudah terikat ke dinding kerangkeng kemudian direbahkan di tempat lubang penyembelihan. Panitia kurban Musola Hairul Makmur baru pertama kali menggunakan alat kerangkeng itu. Dengan alat itu, penyembelihan 1 ekor sapi membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Jadi tadi kita mulai jam 8, selesai untuk pemotongan itu jam 9. Jadi kurang lebih 1 jam untuk memotong 4 ekor sapi. Jadi per ekor itu kurang lebih hanya 15 menit. Berarti lebih cepat Pak ya dengan apa Lebih namanya? cepat, sangat lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak menggunakan alat perebah. Oke. Dan aman juga Pak? Aman, alhamdulillah aman. Sapinya juga cepat kita tangani, lebih cepat untuk disiapkan untuk dilakukan pemotongan. Biaya pembuatan kerangkeng untuk menyembelih sapi sekitar 4 juta rupiah. Alat ini hanya dipakai untuk menyembelih sapi saja. Untuk penyembelihan kambing kurban tetap metode manual dengan cara kambing dipegang beberapa orang. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Warga di 4 desa di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan hidup di tengah serangan ribuan lalat. 4 desa itu yakni Desa Sukabanjar, Kota Dalam, Budidaya, dan Siringjaha. Serangan lalat di permukiman itu sudah berlangsung lama, diduga dampak aktivitas salah satu perusahaan penggemukan sapi di daerah ini. Setiap hari, warga hanya bisa pasrah melihat makanan dan minuman yang baru dihidangkan langsung diserbu lalat. Mereka takut mengonsumsinya karena khawatir terserang penyakit. Menurut warga, keluhan serangan lalat pernah ditanggapi perusahaan penggemukan sapi itu. Pihak perusahaan pernah memberi obat anti lalat, namun hasilnya hanya sementara saja dan kini serangan lalat itu terjadi lagi. Warga merasa sangat menderita karena aktivitasnya terganggu oleh serangan lalat. Awal-awal buka JJA itu udah lama. Udah banyak limbah lalat ini. Udah berapa tahun Bang? Sekitar berapa tahun? Ya, kurang lebih sekitar 10 tahunan lah yang saya rasain ini. Dari awal-awal buka JJA itu aja. Terus ganggu nggak buat sampai? Ya ganggu lah. Apa? Ganggu. Ya kadang-kadang kita ada kawan main ke rumah, kita nyediain kopi, makanan, itu kan ganggu lalat itu. Sekarang banyak. Ganggu nggak Bu? Ya ganggu lah. Apa yang ganggunya? Ya ada makanan kan. Kena makanan. Terus? Kalau siang tidur gitu. Kalau nggak siang juga nggak bisa tidur di dalam juga kalau pintunya dibuka, lalatnya kan masuk semua. Takut nggak kalau ada penyebaran penyakit dari lalat? Ya takut lah Pak. Nah, ini Ibu masih punya bayi. Bayinya rewel nggak kena gara-gara lalat? Ya iyalah, kalau tidur kan kalau nggak pakai kelampu dia nggak bisa tidur di rubung lalat. Serangan lalat itu berulang kali dilaporkan warga ke pamong desa, kecamatan, hingga pejabat Pemkab Lampung Selatan. Sayangnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa dan terkesan laporan warga itu hanya disimpan di dalam laci meja kerja mereka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.